Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di channel Samudra Etawat tentunya. Dan alhamdulillah sahabat Samudra Etawat semuanya dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini akan sharing-sharing mengenai dunia peternakan, khususnya kambing PE teman-teman. Jadi di hadapan saya kali ini ada induk muda masih beranak satu kali. Jadi induk masih sangat muda sekali karena masih beranak satu kali. Anaknya alhamdulillah kemarin keluar 2 ekor. Ini dia anaknya, kepala hitam plus semuanya, usia kisaran 3 minggu. Belum genap 1 bulan anaknya, masih kisaran 3 mingguan. 2 ekor jantan dan betina. Jadi kami ingin bercerita sebentar sedikit saja mengenai mungkin liku-liku atau mungkin perjalanan seorang peternak. Jadi yang ada di hadapan saya ini adalah induk masih beranak satu kali kawan-kawan semuanya. Jadi masih sangat muda. Jadi kemarin kami mendatangkan ini waktu itu masih darah, posisi bunting 3 bulan lebih. Jadi kami mendatangkan kambing ini waktu itu masih darah, posisi bunting 3 bulan lebih. Kami mendapatkan ini dari teman Munjungan Trenggalek. Dan alhamdulillah kemarin ini diisi dengan bejantan anak Jawara Nasional Anggora, yaitu anaknya Anggora yang bernama Joko Kendil teman-teman. Jadi kami memang menginginkan bibit dari kerandah Anggora ataupun bahkan Joko Kendil sendiri yang ada di kanannya Pak Joko Munjungan Trenggalek. Jadi Joko Kendil itu anak dari kambing yang bernama Anggora, masih cucunya Mr. Bejo juga. Jadi kemarin pas waktu saya silaturahmi datang ke Munjungan, saya tertarik dengan darah ini. Waktu itu darah positif bunting 3 bulanan dan alhamdulillah kemarin saya kenakan harga 10 juta kawan-kawan. Jadi 10 juta itu juga sama, kita pun juga gambling. Nanti misal kita rawat, tergantung mungkin nasib atau rezeki kita, beranak bagus apa tidak itu juga gambling. Kalau beranak bagus sehat ya alhamdulillah, tapi misal kok beranaknya kurang bagus atau bahkan kurang sehat atau entah itu beranak mati, itu mungkin belum rezeki kita seperti itu ya. Tapi yang jelas untuk parameternya kambing dari darah yang sudah diisi dengan Joko Kendil, waktu itu saya mendatangkan dengan harga 10 juta. Bunting susu bagus, 2 biji normal seperti ini. Nah, ini induknya petak sedikit, telinganya juga sudah lentur, lemas. Nah, di tempat saya rawat belum ada 2 bulan, alhamdulillah beranak 2 ekor ya. Ini dia anaknya. Yang agak besar ini yang calon bejantan, yang ekornya tegak ini yang calon induk. Jadi 2 ekor jantan dan betina, anak dari Joko Kendil alias berarti cucu dari kambing yang bernama Anggora, jantan betina. Jadi telinganya sudah lumayan bagus-bagus karena untuk spek materi induknya pun juga lumayan bagus seperti ini. Telinganya pun juga lebar, lentur. Ini masih belum saya mandikan untuk rewas belakang. Nah, memang setiap contohnya saya pisah, jadi setiap hari saya kasih dot pagi, siang, sore. Ini keluar 2 ekor calon jantan dan calon indukan, anak dari Joko Kendil, cucu dari Anggora. Jadi untuk kawan-kawan semuanya mungkin yang masih belum memahami yang saya maksud, kalau kita membeli kambing darah ataupun bahkan induk yang sudah positif bunting, taruhlah dengan harga 10 juta contohnya yang ada di hadapan saya ini. Jadi nanti kalau sudah beranak, contohnya yang seperti ini sudah beranak seperti itu. Nah, kalaupun kita ingin menjual induknya, jadi induknya toh kalau kita jual yang jelas itu pun kemungkinan kesulitan kalau kita jual dengan harga sama 10 juta, ya mungkin kisaran harga 6 juta, 7 juta seperti itu. Jadi kita sudah mengalami kerugian kisaran 30% kawan-kawan. Jadi kita sudah mengalami kerugian kisaran 30%. Mungkin lakunya cuma 6,5 juta, 6 juta atau bahkan 7 juta seperti itu maksimal. Padahal kita membeli untuk darah buntingnya itu 10 juta. Jadi kalau kita berani bereksperimen membeli kambing sudah positif bunting seperti itu, kalau
kita jual kosongan, yang jelas itu beda dengan waktu kita membeli waktu masih posisi bunting. Itu harus diingat benar-benar untuk kawan-kawan kita semuanya yang masih pemula, yang belum paham sistem dunia peternakan. Nah, gimana kita menyiasati agar tidak rugi? Ya jelas jangan dijual dulu. Jangan dijual dulu, atau mungkin bahkan kita kawinkan dulu. Nanti kalau kita jual baru posisinya juga sama, posisi bunting seperti itu. Kemungkinan bisa laku balik modal, atau mungkin rugi sedikit seperti itu kalau kita jual waktu sama-sama posisi bunting. Tapi kalau posisi baru beranak, kita jual, contohnya anaknya kita tahan seperti ini, terus induknya kita jual. Padahal kita membelinya sudah harga 10 juta. Kalau kita jual pasti mengalami kerugian yang agak banyak. Contohnya kita membeli 10 juta, lakunya cuma 6 jutaan seperti itu. Itu pun kalau terjual, kalau laku 6 juta, bahkan bisa lebih banyak lagi ruginya. Itu yang harus benar-benar dipahami. Jadi mungkin ini sangat penting dan perlu saya beritahukan ke sahabat Samudra Tahu semuanya. Jadi kadang-kadang kita terlalu berharap, berandai-andai, berangan-angan terlalu besar. Hasil ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ini anaknya 2 ekor, jantan dan betina. Dan ketepaan ini yang calon bejantannya yang agak besar ini agak mengalami sakit ini agak flu, pilek, demam seperti itu, sama mencret. Kita cek sebentar. Kita beritahukan ke sahabat Samudra Tahu semuanya kenapa cemple usia 3 minggu di bawah 1 bulan biasanya demam, pilek, mencret seperti itu. Jadi itu sangat sering sekali terjadi pada hewan ternak kita. Contohnya yang masih pemula, yang belum memahami, harus benar-benar waspada. Kita keluarkan dulu dari kotak. Ini kita keluarkan. Ya, ini yang calon bejantan kelihatan badannya nyengkorok, bulunya nyengkorok seperti ini, itu tandanya kambingnya demam, pilek, menggigil seperti ini. Dan bersamaan ini juga agak mencret. Ini yang calon jantan usia 3 mingguan. Kalau untuk yang betina ini agak sehat, lumayan sehat ini. Telinganya pun juga lumayan panjang. Yang betina. Nah, ini yang agak bermasalah yang calon bejantannya. Jadi mungkin muncul pertanyaan caranya mengatasinya gimana biar kambingnya tidak pilek, tidak nyengkorok seperti ini. Yang jelas kalau sudah seperti ini, daya nafsu ngemiknya pasti menurun drastis, alias tidak mau ngemik. Jadi sebelum kita mencari solusi penyembuhannya, kita cari dulu kenapa kambing ini bisa terjadi seperti ini. Contohnya yang ada di hadapan saya ini, calon bejantan. Jadi kemarin ini mungkin permasalahannya pertama-tama telat ngemik. Jadi pertama ngemiknya telat. Misal seharusnya jarak 2-3 jam sekali ngemik susu, mungkin bisa 1 hari ngemik. Jadi agak telat-telat, jadi kambingnya mungkin dehidrasi atau katoren yang mengakibatkan kambing demam, menggigil seperti itu. Nah, kedua, kenapa mencret? Kadang-kadang karena kita ngemiknya agak telat, jamnya, waktunya telat, jadi ngemiknya semakin banyak karena ngelak. Akibatnya lambung tidak kuat, akhirnya kambingnya mencret seperti itu. Itu yang masalah mencret. Untuk yang masalah pilek, yang jelas karena terlalu dehidrasi atau mungkin cuaca buruk, kurang bagus, akhirnya kambingnya jadi pilek, greges atau demam seperti itu. Seperti ini contohnya, nyengkorok, bulunya nyengkorok. Jadi kalau sudah nyengkorok seperti ini, memang alternatifnya, solusinya harus secepatnya kita kasih obat. Contohnya mungkin disuntik seperti itu, panggil dokter hewan, mantri hewan biar diatasi. Mencretnya nanti reda, sembuh, nanti gembregesnya atau pileknya itu sembuh, insya Allah nafsu ngemiknya banter lagi, nambah lagi, terus kambingnya bisa sehat seperti itu. Nah, jadi untuk kawan-kawan semuanya yang masih pemula, yang belum memahami cara merawat cemple, harus diingat benar-benar. Jadi
kalau bisa diusahakan jangan terlalu telat untuk ngemiinya, ngasih susunya jangan telat kalau didot. Jadi kalau usia masih di bawah 1 bulan, sebaiknya sebagusnya itu 1 hari minimal 4 kali. Jadi selang 3 jam 4 jam harus dikasih susu. Nanti kalau terlalu telat sampai pagi dikasih susu, nanti sore baru dikasih susu, itu sudah kelamaan, artinya bisa dehidrasi. Dan akhirnya ujung-ujungnya nanti lemes, cemplenya lemes. Nanti ujung-ujungnya lagi kalau terlalu kelamaan, selangnya ngemiknya itu terlalu kelamaan, akhirnya terlalu berambisi, menggebu-gebu ngemiknya terlalu banyak, akhirnya nanti pasti mencret seperti ini. Nah, nanti kalau sudah mencret memang agak sulit, sama nyengkorok seperti ini. Jadi mudah-mudahan saja ini nanti bisa secepatnya sembuh dan dikasih obat yang pas seperti itu. Kalau untuk nama obatnya yang jelas saya kurang tahu karena ini urusan dokter hewan, nanti biar diurusi sama dokter hewan. Yang jelas kita sudah mengetahui permasalahannya, kambingnya gimana seperti itu. Nanti kalau masalah obat nanti bisa langsung dokter hewan. Jadi yang jelas kita harus benar-benar paham mendeteksi kambing ini kenapa, itu kita harus paham. Jadi kalau kita sudah paham mendeteksi, insya Allah nanti obatnya gampang seperti itu. Yang lebih bahaya itu kalau kita tidak bisa mendeteksi kambing ini kenapa, nanti obatnya salah, ya itu nanti bisa berakibat fatal. Ini anak Joko Kendil, alhamdulillah keluar 2 ekor, calon jantan dan calon indukan. Dengan materi induk seperti ini. Kemarin saya mendatangkan dengan harga 10 juta, posisinya bunting 3 bulanan. Jadi mungkin seperti itu untuk kawan-kawan semuanya. Kalau kita semuanya masih pemula, kalau kita ingin membeli kambing yang posisinya sudah bunting, harap berhati-hati. Kita semuanya itu gambling, jadi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa untung banyak, tidak menutup kemungkinan juga kita bisa rugi besar. Tinggal tergantung analisis kita dan rezeki kita masing-masing. Jadi setidaknya kalau kita memilih bahan materi indukan atau darah yang sudah bunting, setidaknya kita mengetahui pejantannya seperti apa, kita harus tahu itu pertama-tama agar tidak sampai mengalami kesalahan. Kalau kita sudah mengetahui pejantannya seperti apa, kita sudah yakin mantap, ya oke, kita lanjut seperti itu, kita beli. Setidaknya nanti harapannya tidak terlalu bleset jauh-jauh lah. Contohnya yang ada di hadapan saya ini anak dari Joko Kendil, cucu kambingnya bernama Anggora. Jadi sekian dulu untuk sedikit informasi dari kami hari ini, mudah-mudahan saja bisa bermanfaat. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.